Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam pergaulan sehari-hari, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita beberapa pelajaran yang indah yang bisa kita amalkan. Pertama, kita disuruh memberi salam ya, kalau kita ketemu dengan sesama orang Islam. Dan dianjurkan berjabatan tangan, laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan. Dalam satu hadis riwayat Imam Abu Dawud, Rasulullah bersabda, "Idzal taqal muslimani fatasafaha." Apabila dua orang Islam saling bertemu, kemudian saling berjabatan tangan, wa hamidallah, mengucapkan alhamdulillah, wastaghfara, dan beristighfar, astagfirullah, ghafarallahu azza wa jalla lahuma. Keduanya diampuni dosanya oleh Allah SWT. Jadi kita berjabatan tangan itu perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Kemudian kita memberikan salam, itu menggugurkan dosa kita berdua. Dalam hadis itu hadis Abu Dawud. Dalam hadis Hakim, Rasulullah bersabda, ma min muslimaini yaltaqiyani wa yatasafahani illa ghufira lahuma qabla ayatafarraqa. Apabila ada dua orang Islam bertemu kemudian berjabatan tangan keduanya, maka kedua dosa mereka diampuni Allah sebelum keduanya berpisah. Jadi masih jabatan tangan, lepas tangannya udah dosa keduanya diampuni Allah SWT. Kita nggak tahu kita sesama kita banyak dosa dengan berjabatan tangan itu. Nah, dua hadis ini jadi dalil bahwa habis sholat itu orang ahlu sunnah biasa itu salam-salaman habis sholat. Nggak haram itu. Orang kata Nabi, apabila dua orang Islam ketemu, ma min muslimah, ini ada dua orang Islam, yaltaqiyani, ketemu, wa yatasafahani, bersalaman, illa ghufira lahuma qabla ayatafarraqa. Keduanya diampuni dosanya sebelum berpisah. Kita habis sholat mau pulang ini, mau pulang ke rumah masing-masing, salam-salam, ampun dosa kita. Masuk gara-gara itu bid'ah masuk neraka. Yang bid'ah itu kalau kita lagi sholat salaman, Allahu Akbar, itu baru bid'ah. Kalau kita selesai sholat, apa urusannya, orang udah selesai sholat kok. Jadi ini pun kadang-kadang dikaji, hal-hal yang bikin ribut, yang bikin masalah, bikin ruwet ini dikaji-kaji. Bahkan ada orang ngalami habis sholat diteplak tangannya. Kapan Rasulullah menolak tangan? Kalau Rasulullah itu kalau disodori tangan pasti diterima. Gak pernah Rasulullah itu ada orang nyodorin tangannya ditepek sama Nabi gitu. Jangankan berjabatan tangan sesama orang Islam. Di dalam hadis lain, Masabihul Sunnah, Rasulullah bersabda, tabassumuk fi wajhi akhak, ya, atau fi wajhi akhika shadaqatun. Senyum aja sama orang Islam tuh, senyum aja itu sedekah. Apalagi jabat tangan, senyum aja. Kalau orang Karo bilang cirem ras cirem, mata ras mata. Jadi jumpa bertatapan mata terus senyum. Dijawab dengan senyum juga. Itu berpahala itu. Sedekah. Enggak ada dibilang Nabi itu maksiat gitu. Orang sedekah. Dan ciri-ciri ahli surga itu wajahnya di dunia aja udah banyak senyum. Jadi kalau kata Nabi, kalau kau mau lihat calon ahli surga, lihatlah di dunia ini yang wajahnya selalu tersenyum. Jadi di bibirnya itu senyum aja.
Sehingga lihat wajahnya tuh orang seneng aja. Ciri-ciri ahli neraka kata Nabi, di dunia aja udah merengut aja. Putus surat senyumnya itu. Orang senyum dia enggak. Susah banget senyum aja. Senyum itu, wajah Nabi Muhammad SAW itu, orang lihat wajahnya jatuh cinta. Lihat wajahnya jatuh cinta. Jadi Salman Al-Farsi itu mula-mula beragama Majusi, nyembah api. Kemudian Salman Al-Farsi masuk Kristen, Nasrani, ngaji di pendeta. Waktu pendeta ini sudah hampir mati, pendeta ini bilang, aku ini udah sakit kuat, udah mau mati. Terus kata Salman, saya ngaji sama siapa lagi? Oh, ada teman saya di kampung sana, pendeta, alim juga. Nanti kalau saya mati, kamu pergi ngaji ke sana. Ya, mati gurunya ini. Ternyata gurunya ini menyembunyikan emas banyak sekali di lantai bawah gereja itu, di ruangan bawah tanah. Kata Salman, ini guru maling juga rupanya. Nah, pergi ke gurunya yang kedua. Guru yang kedua ini pun alim juga, dia ngaji sama pendeta ini. Sudah mau mati, pendeta ini dia bilang, gimana, saya udah sakit kuat mau mati. Kalau saya mati, kamu pergi lagi ngaji sama pendeta sana. Itu ada di kampung sana, itu kawan saya, itu alim juga. Mati, gurunya rupanya nyolong duit juga. Menyembunyikan uang emas banyak, itu zakat-zakat orang disembunyiin. Waduh, ini maling juga guru saya ini. Pergi guru yang ketiga, ngaji lagi di sana. Udah mau mati gurunya. Bilang, aku udah mau mati sakit nih. Terus saya ngaji kemana lagi? Nggak ada lagi pendeta yang baik. Setelah saya semua udah rata-rata jahat. Terus gimana? Kamu pergi aja ke arah Madinah. Dalam waktu yang dekat ini akan turun seorang nabi. Nabi? Iya, nabi yang udah ditunggu 2000 tahun. Yang udah ditunggu 500 tahun. Terus gimana? Ciri-cirinya apa? Kata gurunya ini ciri-cirinya 3. Ciri-ciri Nabi itu 3. Perhatiin. Pertama, kau lihat wajahnya kau jatuh cinta. Penuh dengan senyum. Coba kalau Nabi Muhammad merengut, masem gitu, siapa yang mau? Yang kedua, kau diberi sedekah, dia nggak mau. Dia nerima hadiah tapi nggak nerima sedekah. Yang ketiga di tulang belikatnya itu ada cap Muhammad Rasulullah. Ada stempel di tulang belikatnya itu. Ya sudah, nggak lama gurunya mati. Ternyata dilihatnya kamar gurunya itu tidak ada apa-apa harta. Wah, ini guru yang paling jujur. Inilah gurunya yang paling jujur. Kemudian dia pun pergilah perjalanan dari Parsi, dari Iran ke Madinah. Kalau habis bekal dia kerja, nyiram kebun korma. Dapat upah, jalan lagi, kerja lagi habis. Satu hari dia lagi manjat korma. Tiba-tiba orang bilang, "Woi, telah datang Nabi ke Madinah, Oh, langsung merosot turun dia dari pohon korma. Dia bilang sama majikannya, saya berhenti kerja. Kenapa? Saya mau ngejar Nabi yang katanya udah datang ke Madinah itu. Oh ya, inilah upahmu. Dikasihlah dia korma 1 keranjang. Ini upah kerjamu. Dibawa tuh korma, dia pergi ke Madinah. Sampai Madinah, Nabi lagi duduk di kemah. Dia bilang sama sahabat-sahabat Nabi, saya mau jumpa itu yang ngaku Nabi. Kamu siapa? Orang asing. Iya, saya orang Parsi, nama saya Salman. Saya mau masuk ke dalam kemah. Karena ribut-ribut, nggak dikasih izin. Kata Nabi, siapa itu? Suruh masuk. Masuk dia. Begitu dia masuk, langsung dia bilang, 1! Gitu. Orang bingung juga, ada orang asing tiba-tiba datang, masuk, jumpa Nabi, lihat wajah Nabi, dia bilang, 1. Terus dia kasih, hai Muhammad, kamu Nabi? Ya, kata Nabi, saya Nabi. Nah, dikasihnya korma 1 keranjang itu yang dia bawa. Ini sedekah dari saya. Terus Nabi bilang, ini sahabat, panggil nih, ini sedekah dari dia, bagi-bagikan sama sahabat semua. Saya nggak nerima sedekah, kata Nabi. 2! Terus dia bilang, hai Nabi, tolong buka bajunya. Wow, Umar bin Khattab marahnya bukan main. Kamu orang baru datang suruh buka Nabi baju, suruh buka baju, kurang ajar kamu. Kata Nabi, biar. Nabi buka jubahnya, diturunkan, kelihatan itu capnya itu Muhammad Rasulullah. Langsung dikecup sama Salman. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah.
Yang masuk Islamnya Salman itu satu, lihat wajah Nabi senyum. Ini senyum malesnya bukan main. Senyum, terutama istri-istri. Kalau suami pulang tuh senyum. Sedekah itu. Itu setahun ibadah sunat pahalanya itu. Seorang istri menyambut suaminya pulang dengan senyum yang manis, itu ibadah sunat setahun di sisi Allah SWT. Mana tahan ibu setahun duduk di tikar sholat, di tikar sembahyang, jikir aja setahun, sanggup? Berjamur mulut ibu. Tapi dengan satu senyum manis, menyambut suami pulang kerja, senyum manis, itu setahun ibadah sunat di sisi Allah SWT. Bisa bu? Ini perempuan-perempuan kadang-kadang senyum tanggal muda aja. Tahu suami pulang bawa uang gajian nih, senyum. Senyumnya simpul lagi sambil tangannya di sini. Suaminya masuk, jangan pura-pura lupa amplop gaji. Kadang-kadang suami stres, amplop gaji diambil semua. Dihitung pakai ludah lagi. Kurang 2 lembar. Senyumlah manis kepada suami bu, itu setahun ibadah sunat di sisi Allah SWT. Jelas ya? Senyum aja masa berdarah kita berpahala, sodako, apalagi berjabatan tangan. Selain dapat pahala, digugurkan dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-wahdatu khairun min jalisisu. Daripada berkawan sama orang jahat, lebih bagus kita menyendiri aja. Ini nasihat Nabi dalam hadis yang lain riwayat Hakim. Daripada kita berkawan sama orang jahat, lebih bagus kita sendiri, nggak punya teman. Sebab berkawan sama teman jahat kita bisa ketularan. Minimal kita kena sialnya. Dia ngisap ganja, kita nggak ngisep, cuman kita ikut duduk situ. Digerebek polisi, kita kena nggak? Kena juga. Nah, jadi lebih baik daripada berkawan sama orang-orang jahat, bagus menyendiri. Wal jalisus sholih khairun minal wahdah. Berteman dengan orang soleh lebih baik daripada sendirian. Memang kalau kawan sama orang soleh itu kita bisa ketularan soleh. Saya beri contoh begini. Kalau kita naik mobil perjalanan jauh, katakanlah dari sini kita mau ke New York, naik mobil. Satu mobil itu 6 orang, yang 5 orang nggak sholat. Kita bisa ketularan nggak sholat itu. Tidak masalah, kamu sholat aja, kamu mengganggu perjalanan ini. Akhirnya kita segen. Tapi sebaliknya kalau teman kita semuanya sholat, yang 5 orang lagi itu sholat, kita nggak sholat, jadi ketularan sholat kita. Belok, ngapain nih? Kencing? Enggak, sholat. Oh, kawan kita 5 sholat, kita cuma kencing aja ngeliatin sholat. Lama-lama kan nggak enak juga kita. Suruh jaga sendal kita, kamu jaga sepatu. Kami sholat, kamu jaga kamu. Wah, nggak enak. Kawan-kawan sholat, kita jaga sepatu. Cahyono, kawannya Jojon, pelawak itu, kan tidak Islam Cahyono itu. Cahyono itu masuk Islamnya gara-gara itu. Saya pernah ceramah bareng dengan Cahyono. Dia cerita, Cahyono kawannya Jojon. Kan orang Cina itu kan nggak Islam Cahyono ya. Cahyono Kristen. Jadi dia cerita dalam ceramahnya dengan saya, sama-sama ceramah kami waktu itu di Tangerang. Dia bilang setiap ceramah itu, setiap pergi ke daerah show, Jojon itu nggak pernah tinggal sholat berjemaah. Imamnya Jojon. Jojon itu tamatan pesantren Tasikmalaya ya. Makanya Jojon tuh nggak pernah pakai celana pendek. Sebab dia tahu aurat laki-laki itu termasuk paha. Beliau kan kalau pakai celana Jojon. Celana Jojon tuh kan sampai dengkul itu. Oh, dia tahu, dia mazhab Syafi'i, dia tahu hukum. Cahyono tuh baca Quran fasih. Apa siapa si Jojon itu? Fasih baca Quran. Dia pernah nulis kaligrafi. Dia tulis di hotel, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Dia kasih sama Cahyono. Ya John, Cahyono, gitu kan? Jono, apa? Kau ngerti apa? Kau tahu ini apa? Duh, nggak tahu saya. Ini inna sholati wa nusuki, itu Cahyono cerita sama saya itu. Jadi tulisannya bagus sekali Jojon itu. Jadi Jojon itu sholat berjemaah nggak pernah tinggal. Itu kawannya sejemaah itu kan dulu Cahyono, Jojon,
Terus Esther, belakangan Esther datang tuh dari Surya Group dari Surabaya ya. Itu kan, nah itu kelompok orang ini sholat berjemaah. Satu lagi Dalto Helm, bukan, UU. Mereka ini sholat berjemaah. Nah Cahyono karena dia nggak Islam, dia suruh nunggu sepatu di tangga. Lu tungguin sepatu kita nih jangan sampai hilang lu. Bukan nggak enak lama-lama tuh Cahyono itu, nggak enak. Lama-lama nggak enak dia. Lama-lama itulah dia mimpi katanya, atau sedang main bola gitu di lapangan dengar azan bergetar dia. Akhirnya Cahyono masuk Islam. Nah, gara-gara apa? Gara-gara berteman dengan orang soleh. Suruh jaga sepatu aja mana tahan. Nah, lama-lama dia ikut sembahyang juga. Jadi kita itu dikata Nabi, daripada berkawan sama orang-orang jahat, bagus lebih baik sendirian aja. Daripada sendirian, kalau ketemu kawan yang soleh, lebih baik berkawan dengan orang yang soleh. Kita ketularan. Kita dalam perjalanan, kita nggak puasa kan. Kawan kita satu bus itu misalnya 5 orang puasa semua. Kan kita jadi risih nggak puasa. Nah, jadi kita jadi berteman dengan orang soleh, ketularan solehnya. Kata Nabi dalam hadis lain, kalau kamu berkawan dengan tukang jual minyak wangi, nggak dapat minyak wanginya karena dia pelit, kita nggak dikasih, minimal cium baunya lah, ya kan, harum juga. Tapi berkawan dengan orang-orang yang pembuat parang, pandai besi, udah kena cipratan apinya, bajumu bolong-bolong, kena baunya lagi, asapnya dan sebagainya. Oleh karena itu pilih-pilih teman memang disuruh oleh Nabi. Wa imla'ul khairi khairun minas sukut. Ngomong-ngomong yang baik itu lebih baik daripada diem. Wasukutu khairum min imla'is syarr. Daripada ngomong-ngomong jahat lebih baik diem. Jadi kalau orang Inggris bilang silent is gold. Kalau orang Islam silent is silver. Silent is silver. Diam itu kalau dalam Islam itu perak. Ngomong yang baik itu emas. Jadi kita lebih bagus ngomong yang baik. Kita belum sholat nih, sholat itu menyelamatkan kita dari bahaya dunia dan akhirat. Nah, itu lebih baik daripada diem. Jadi diem itu sebetulnya ada baiknya daripada ngomong yang jahat. Tapi daripada diem saja lebih baiklah ngomong yang baik. Orang Islam tuh disuruh ngomong, tapi ngomong yang baik. Terlalu lama diam juga nggak bagus. Jadi ngomong. Bisa ya? Insya Allah ya. Jadi teman ini penting. Inna Allah Ta'ala yuhibbul mudawamata 'alal iqa'i al-qadim fadawimu alaih. Allah suka kalau kita menjaga hubungan baik yang sudah lama berlangsung. Jadi kita punya teman SD, teman SMP, itu kita terus berhubungan sampai kita tua, itu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah suka berarti ibadah itu. Hah? Apa itu? Be friend forever, ya. Asal jangan CLBK. Cinta lama bersemi kembali. Ketemu kawan SMP lupa sama istrinya. Ah, itu bahaya itu. Jadi saya teringat dulu ada gubernur Sumatera Utara, Bapak EWP Tambunan, masih hidup, ya masih sehat. Beliau itu paling rajin tulis surat dengan teman-temannya dan surat-suratnya itu disimpan. Tulisan beliau cantik sekali, halus, kasar, halus. Beliau guru dulu, waktu masih muda beliau guru di Asahan. Jadi rajin sekali tulis surat dengan teman-temannya gitu. Terus kalau ada orang nulis surat sama beliau, walaupun anak SD gitu, tulis surat kepada gubernur, dibales itu, pakai tulis tangan itu. Waktu beliau jadi gubernur, beliau membalasi surat-surat orang. Ini hebat juga ya. Lalu waktu di Hawaii ada dosen saya bawa anak, dia sekolah di Hawaii juga. Anaknya itu tulis surat sama Presiden Amerika jawab suratnya. Sampai sekarang disimpan tuh surat itu. Lupa saya presiden yang mana, tapi George Bush atau bawahnya ya, sebelumnya mungkin Ronald Reagan mungkin. Pokoknya surat presiden itu ditulis pakai, disimpan sama anaknya itu. Sekarang anaknya udah jadi udah besar. Dulu waktu itu masih SD. Tulis surat ke presiden, presiden balas. Hebat juga itu, saya pikir. Kira-kira Yudhoyono kalau kita tulis surat dibalas enggak ya?
Kalau Pak Harto, orang tulis surat dibalas. Habibie mungkin, tapi Pak Harto saya lihat, Pak Harto itu dibalas. Semua surat-surat ke Pak Harto dibalas. Ada anak SD kepingin punya sepeda, tulis surat, Pak saya orang miskin, Bapak saya orang miskin, saya pingin sekolah pakai sepeda. Sama Pak Harto dikirimin surat, dikirimin sepeda. Ya, Pak Harto termasuk orang yang memperhatikan persahabatan lewat tulisan. Apa? Kelemahan saya jarang membalas surat. Dulu waktu saya masih muda jadi penyanyi, sekotak surat cinta itu. Nggak ada satu pun saya balas. Saya nggak suka membalas surat-surat begitu. Tapi kalau surat teman, mungkin masih saya balas ya. Jadi, tapi memang kelemahan saya itu jarang membalas surat. Padahal dikata Rasulullah, persahabatan penting didawamkan, dipelihara. Oh sekarang sudah ada SMS, sudah ada telepon, tapi ada juga orang yang memang nggak mau balas SMS kita pun nggak mau dia balas, nggak mau balas. Begitu ketemu kamu, saya SMS berapa kali nggak balas sih? Iya, saya baca SMSmu, tapi nggak balas gitu. Sontoloyo juga itu kan. Hah? Nggak pala, TM bebas kok. Sekarang TM on. Kalau kita ikut itu TM on ada bayar 2.500 entah 2.000, bebas SMS sampai ndower gitu, bebas ngomong 1 jam. TM bisa 2.000 rupiah bebas seharian. Tapi memang nggak mau. Ada yang balas SMS mah ya, tidak, oke, gitu. Padahal bergaul itu dengan teman-teman itu sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah menyukainya. Kalau ada teman SD, bahkan jangankan teman kita, teman bapak kita wajib kita hormati. Itu salah satu cara berbuat baik kepada orang tua yang sudah wafat. Ada 5. Salah satunya adalah menghormati kawan-kawan bapak dan ibu kita. Bapak kita udah wafat tapi kawannya masih hidup, hormati teman-temannya. Itu termasuk ibadah juga. Inna ahabbal a'mali ilallahi ta'ala ba'dal faraid adalah amal yang paling dicintai Allah setelah amal yang fardu. Fardu itu sholat, puasa, zakat, haji, itu amal yang fardu. Setelah amal fardu yang paling dicintai Allah amalan adalah idkhalus sururi alal muslim, membuat hati orang Islam senang, menyenangkan hati orang Islam. Itu amal paling dicintai Allah setelah sholat. Bikin seneng orang Islam. Kadang-kadang kita mau bikin seneng aja nggak mau, nggak punya waktu. Bikin seneng. Kadang-kadang dengan anak-anak ya. Saya itu kalau pergi ke masjid, anak-anak kan rajin ke masjid itu. Tapi anak-anak kecil kan kurang tertib, lari sana, lari sini. Itu dibentak-bentak aja tiap hari itu. Mana boleh begitu? Dia kan orang Islam juga. Diberi dia seneng. Yang dia ribut-ribut, habis sholat kita kumpulin. Sini nak, kumpul dulu dekat bapak mau ngomong. Rame-rame pada lari itu. Ada apa Pak Kiai? Kamu ini Masya Allah, ini bajumu bagus, bersih. Ya dipegang kepalanya apa ngomong-ngomong. Kalian kalau sholat nak, harus diam, tentram. Supaya dapat pahala, nanti ibu bapakmu pahalanya sama untuk ibu bapakmu. Jadi nutupin utang-utang bapak ibumu dulu kalau ada tinggal-tinggal sholat kamu, karena kamu belum balik. Oh begitu ya Pak, ya besok dia tentram 2-3 hari ribut lagi, kumpulin lagi, kan buat seneng hati orang Islam ibadah walaupun dia anak kecil. Apalagi dia orang tua, kita senengin. Kalau kawan kita itu seneng kita sapa. Kalau dia seneng kita kasih hadiah. Ya, kalau dia nggak seneng kita cerita-ceritain, jangan cerita-ceritain. Gitu. Senangkan hati istri lebih hebat lagi itu pahalanya. Kalau istri kita senang digendong, gendong. Bener Pak. Kalau istri kita itu senangnya digendong, gendong. Pernah nggak gendong istri? Jadi kalau istri kita senang digendong, gendong. Dikit-dikit. Tak gendong kemana-mana.
Jadi menyenangkan hati orang Islam itu salah satu sunnah Rasulullah SAW. Dan amalan yang paling dicintai Allah setelah amalan fardu. Senangkanlah hati orang. Menyenangkan hati orang, pahalanya itu bisa lebih besar daripada membangun sebuah Ka'bah. Tapi menghancurkan hati orang Islam itu dosanya bisa lebih besar dari menghancurkan Ka'bah. Ini ulama bilang begitu. Menghancurkan Ka'bah bisa dibangun lagi. Hancurin Ka'bah itu bisa dibangun lagi. Tapi kalau menghancurkan hati orang Islam, susah diperbaiki kalau udah hancur hatinya. Apalagi menghancurkan hati istri. Nah, kadang-kadang kita ini ya, istri yang paling setia itu istri pertama, Pak. Kalau istri kedua itu, istri ketiga biasanya waktu seneng aja itu. Ada kawan saya dulu kaya raya lah, bekas bupati, kawin dia dengan gadis muda cantik jelita. Habis hartanya sama yang muda ini, yang tua dilupakan. Begitu stroke, jatuh tempat tidur nggak bisa lagi bangun, istri mudanya telepon sama istri tuanya, Mbak, ya apa? Suami Mbak sakit, ambil bawa pulang. Suruh bawa pulang sama istri muda, udah sakit, ambil katanya. Saya nggak sempat ngurusin. Dia ambil sama istri tua yang ngurusin sampai mati. Baiknya lah istri tua dikhianati lagi ya kan. Nah, jarang istri tua yang tidak setia. Oleh karena itu kita jaga perasaan istri kita, jangan ngikutin nafsu. Ya. Nabi sangat menjaga istri tuanya. Khadijah nggak pernah dimadu sampai wafat. Umur 65 Khadijah wafat di pangkuan Rasulullah SAW, satu-satunya istri. Bukan nggak bisa Nabi nikah lagi, nggak bisa Nabi nikah lagi. Banyak yang mau sama Nabi, tapi Nabi nggak mau. Setelah Khadijah wafat, Nabi duda setahun. Setelah duda setahun, sahabat-sahabat datang kepada Nabi, ya Rasul, istri kami nggak bisa ngaji, karena Nabi nggak punya istri. Kalau perempuan kan ngajinya yang aman itu sama perempuan. Bagaimana mau mengajarkan haid kalau yang ngajarkan laki-laki? Kan repot itu. Laki-laki bilang, ibu-ibu, haid itu apabila darah keluar dari rongga seorang wanita. Terus wanitanya nanya, rongga apa ya Ustadz? Rongga kuping? Bukan, kalau keluar darah dari kuping namanya tungkian. Rongga hidung? Enggak, kalau keluar darah dari hidung namanya mimisan. Rongga apa? Enggak berani bilang. Maka Nabi bilang, ya sudah, carikan istri untuk saya yang baik. Maka sahabat yang nyari kan, bukan Nabi yang cari. Waktu itu Nabi umur 50. Khadijah umur 65 wafat. Setahun kemudian Nabi umur 51. Sebaya saya lah sekarang. Maka Nabi dibawakanlah seorang perempuan yang sudah dilamarkan, namanya Sa'odah. Sa'odah binti Zam'ah. Itu umurnya 61. Nabi nikah dengan Sa'odah. Anak-anak Nabi dipelihara oleh Sa'odah. Karena Nabi kan masih kecil-kecil. Fatimah segala macam masih kecil. Sa'odah lah yang pelihara. Sa'odah binti Zam'ah umur 61. Nabi umur 51. Ini baru nolong wanita namanya. Kadang-kadang berapa istri Ustaz? Alhamdulillah 3. Loh kok 3? Sunnah. Istri pertama umur berapa? Istri pertama umur 66. Istri kedua umur 16. Itu bukan nolong itu. Itu kemaruk namanya. Kenapa 3? Saya nolong perempuan, saya nolong. Itu bukan nolong perempuan, itu nolong dirimu. Kalau umur 16 nggak usah kau kawini pun laku. Kalau nolong tuh 65, itu nolong. Jadi nggak usah bawa sunnah, bilang aja saya istri 3 karena boleh. Nafsu saya gede, 1 kurang, itu lebih bagus. Daripada kita bilang istri 3 karena sunnah. Ya kalau karena sunnah, nanti di akhirat ditanya Nabi. Ketemu sama Nabi kita di akhirat. Kamu kawin 3 gara-gara ikut sunnah, kau tuh gara-gara nafsumu. Ditabok kita sama Nabi nanti. Sehingga orang takut dengan Islam. Islam tukang kawin. Saya sudah banyak saya Islamkan. Mungkin ada 160 orang. Umumnya kalau dia dari barat, pasti nanya itu. Kenapa orang Islam nggak boleh makan babi? Itu pertanyaan paling banyak. Pertanyaan kedua, kenapa orang Islam banyak istri? Kawin banyak, poligami.
Saya bilang poligami is not a must in Islam. Poligami bukan sebuah kewajiban dalam Islam. Tidak juga sunat hukumnya, hanya boleh aja. Hanya boleh. Untuk apa? To solve the problem, untuk memecahkan masalah. Kalau saya 6 bulan harus di Amerika, 6 bulan harus di Indonesia, maka saya tidak bisa tidak di Amerika harus nikah lagi. Karena istri saya bawa nggak bisa, anak saya yang di Jakarta siapa yang ngurus? Nah, to solve the problem, nggak mungkin saya 6 bulan di sini nggak ada istri terus saya melacur. Tentu saya nikah. Ini untuk solving the problem aja dalam Islam. Hanya boleh. Buktinya katanya. Buktinya kami orang Islam sebagian kecil aja yang istrinya 2. Coba di sini nih, ayo. Siapa yang istrinya 2? 1. Nggak ada. Ada pun nggak ngaku. Kalau ini satu kewajiban yang disuruh oleh Nabi, percayalah Bapak Ibu, pasti sebagian besar laki-laki Islam beristri 2. Kalau ini suatu kewajiban, sunat misalnya, atau wajib, kita semua beristri 2, 3, 4. Justru karena ini hanya mubah, sebagian besar laki-laki Islam ternyata beristri 1. Biasanya orang-orang barat tuh mikir gitu, oh iya ya. Yang ketiga yang sering dia bilang, Islam itu disebarkan dengan pemaksaan, dengan kekuasaan, dengan pedang. Kalau satu negeri dijajah oleh Islam itu dipaksa masuk Islam, kalau nggak mau masuk Islam dipancung. Itu yang terakhir saya Islamkan orang Amerika. Saya bilang begitu, saya bilang manalah betul itu. Mana alasanmu nggak betul katanya? Islam menjajah Spanyol 700 tahun. Iya katanya. Seandainya lah generasi pertama dipaksa masuk Islam, kalau nggak Islam dipancung, generasi kedua udah nggak ada yang nggak Islam, semua Islam. Generasi ketiga semua udah aman. Iya kan? Setelah 700 tahun nggak ada lagi orang Spanyol yang tidak Islam. Iya. Kenyataannya ketika Spanyol merdeka, orang Islam cuma 25.000 sekarang ada di Spanyol. India dijajah oleh Islam 700 tahun. Betul katanya. Nah kalau memang dipaksa masuk Islam semua, generasi pertama dipancung kalau nggak masuk Islam, generasi ketiga udah Islam semua. Iya. Kenyataannya sekarang orang India itu 30% aja yang Islam. Oh, yes, it makes sense. Udah masuk Islam. Begitu. Jadi kebanyakan mereka pertanyaannya 10 pertanyaan seputar-seputar itu aja. Kenapa nggak boleh makan babi? Kenapa orang Islam banyak kawin? Kenapa itu Islam dipaksakan masuk Islam dan sebagainya. Jadi Bapak yang mulia, kata Nabi tadi, perbaiki akhlak kita dengan kaum muslimin, bikin senang hati orang Islam. Tentu saja dengan perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau menyakiti hati istri aja Rasulullah nggak suka, bagaimana pula istri yang menyakiti hati suaminya? Lebih parah lagi itu. Satu orang istri membentak suaminya sekali aja, itu hapus pahalanya 70 tahun. Bikinlah besok tes. Udah pernah bentak suami? Banyak ya, aduh. Ampunlah. Ada hadis, seandainya boleh seorang manusia menyembah manusia, tapi nggak boleh ya. Seandainya manusia boleh menyembah manusia, sujud, seandainya manusia boleh sujud kepada manusia, pastilah kuperintahkan para istri sujud kepada suaminya. Kalau ada Tuhan selain Allah, suamilah Tuhan. Tapi nggak ada Tuhan selain Allah. La ilaha. Paham ibu-ibu? Jangan bentak suami. Suami-suami sekarang memang banyak stres dibentak istri. Susah suami sekarang, banyak yang susah Pak. Di kantor dibentak bos, di rumah dibentak istri. Waduh ampun. Dan banyak juga suami sekarang Bu, serba salah. Kerja salah, nggak kerja salah. Pergi dari rumah dibentak. Pergi aja. Dah, gak usah pulang sekalian, kena bentak. Udah dia di rumah aja. Pergi kenapa? Di rumah aja, bosan lihat dia. Stres juga jadi suami. Kita kerja 56 tahun pensiun, disuruh cari duit lagi. Mana cukup gaji pensiun Pak? Harusnya cukup dong. Ya anak kita kan mesti begini, mau praktek kedokteran. Anak kita udah dokter harus praktek, harus beli ruko. Waduh, kita suruh cari lagi. Anak kita udah dokter, kita suruh cari lagi ruko.
Untuk anak kita praktek, kapan ibadahnya kita? Udah cari pak pekerjaan, udah pensiun cari kerja, siapa yang mau? Wong di kantor aja udah diusir kok. Mulai besok bapak nggak usah datang lagi kan gitu. Udah cukup berkarya di kantor ini 56 tahun. Kita datang cari kerja apa? Coba udah pensiun. Ada suami saking stresnya udah nggak ada kerja, jual es. Dipikul es krim. Tung, hujan gerimis. Dari pagi sampai sore nggak dapat duit. Siapa yang mau beli es krim hujan gerimis? Sampai rumah dibentak istrinya, ada duit pak? Nggak ada. Goblok! Udah tahu hujan jual es krim. Ya dia mau ngapain lagi? Jadi kadang-kadang kita menyakiti hati orang Islam aja nggak boleh. Bagaimana menyakiti hati suami? Kita jagalah suami istri ya bapak ibu. Kenapa sih suami istri ini harus akur? Sebab kata Nabi, suami istri di dunia akan menjadi suami istri di akhirat. Betul itu. Sering orang nanya sama saya, sama ustadz lain pun. Saya tanya, Pak Ustadz, apa? Siapa suami saya nanti di surga? Suami ibu di surga, suami ibu yang di dunia ini. Enggak yang lain. Ibu di surga enggak dapat Mike Tyson. Enggak dapat Brad Pitt, enggak dapat Roy Martin, enggak dapat. Siapa suami ibu di surga? Suami ibu yang di dunia ini. Itu ayat Quran ya, hadis juga, kayak Quran juga. Qurannya ibu hafal itu. Ibu hafal itu ayat Qurannya itu, Yasin. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun lahum fiha fakihatun wa lahum ma tad'un salamun qaulam mir rabbir rahim. Mereka dan istri mereka. Hum wa azwajuhum, mereka dan istri mereka akan bersama-sama di bawah naungan surga yang indah. Di sana minta apa aja akan diberi oleh Allah SWT. Dan Allah akan katakan salamun, salam, selamat, sejahtera sampai surga suami istri. Jadi suami ibu di dunia ini akan jadi suami ibu di surga. Nah kalau suaminya dua, kan Umi Salamah pernah nanya yang begitu itu. Itu hadis Umi Salamah kan janda dikawini Nabi. Suaminya Abu Salamah mati syahid perang Uhud. Jadi pasti ahli surga juga Abu Salamah itu. Nah kemudian Umi Salamah ini kan banyak anak, melarat, janda, miskin, dikawini Nabi. Jadi beliau nanya, ya Rasul, kalau saya ini kan perempuan nih, istri saya, suami saya kan dua, satu dulu Abu Salamah, satu Rasulullah. Siapa yang jadi kawan saya di surga nanti? Kata Nabi, yang paling banyak mengajakmu taat sama Allah itu yang akan mendapatkanmu. Maka Nabi senyum, berarti Nabi, Umi Salamah akan menjadi istri Rasulullah di hari kiamat. Begitu Pak, kalau laki-laki sering nanya juga sama saya, Pak Ustadz, apa? Siapa istri saya di surga nanti? Ya istri Bapak yang ini juga, protes. Ya, dia lagi. Kok protes. Dipikirnya perempuan dunia ini kalau masuk surga seperti ini bentuknya. Enggak, ini ibu-ibu nih, apalagi yang udah nenek-nenek. Maaf ya, nenek-nenek diharamkan masuk surga. Nggak bisa nenek-nenek masuk surga. Jelek surga kalau ada nenek-nenek. Jadi gimana? Nenek-nenek kalau mau masuk surga dimudahkan dulu. Dimandiin di sungai kehidupan, dijadiin muda, dipermak, perawan sepanjang masa ya. Kemudian kulitnya diganti merah jambu, seperti kulit Nabi Adam, kuku kita itu, yang hitam jadi merah jambu, cantik, giginya yang merongos diratain, hidungnya yang pesek dibangirin, gitu. Alisnya yang gundul rambutnya udah botak dipasang lagi, bergelombang rambutnya itu. Rambut ahli surga itu ikal. Baru masuk surga cantik.
Nggak ada nenek-nenek masuk surga. Itu hadis itu. Nisaul jannah min nisa'id dunya afdal min hurin ain. Wanita dunia yang bisa masuk surga lebih cantik dari ratunya bidadari. Bidadari itu istri juga untuk kami. Kalau kami masuk surga para lelaki. Tapi itu istri hiburan aja, bukan permaisuri. Ya. Orang yang paling miskin masuk surga itu bidadarinya 2,5 juta. Bisa dibariskan semua itu. Baris. Arab tak enggo gitu. Gitu bisa. Tapi itu bidadari kalah dengan istri. Sebab istri akan lebih cantik dari hurin ain. Hurun ain beda dengan hur. Kalau hur bidadari. Kalau hurun ain ratu bidadari. Setiap 70.000 hur itu ada 1 hurun ain. Hurun ain itu wanita bidadari bermata jeli. Di Quran banyak ditulis tuh wa hurun ainun ka'amsalil lu'lu'il maknun jazaa'am bima kanu ya'malun. Wanita bidadari yang bermata jeli itu disediakan Allah untuk ahli surga ya, sebagai balasan atas perbuatan mereka waktu di dunia beramal soleh. Hurun ain itu ratu dari 70.000 bidadari. Sedangkan istri akan lebih cantik dari hurun ain. Imam Ghazali menceritakan dalam satu kisahnya, satu orang ahli surga mau masuk ke surga, ketemu bidadari penjaga taman itu mangapnya 70 tahun. Dia bilang, 70 tahun gitu. Disenggol sama bidadari, Mas, Mas lihat saya udah 70 tahun Mas. Loh kue bojoku, bukan saya pelayanmu. Istri saya mana? Oh istri Mas sudah nunggu 500 tahun. Di dalam istana. Jadi kata Nabi, wanita solehah masuk surga 500 tahun lebih dulu dari suaminya yang soleh. Jadi ibu-ibu masuk surga dulu dari suami kalau sama-sama soleh, udah dihias dulu. Pakai baju sutra hijau, 70 lapis. Panas dong. Ini bukan perumnas, ini surga. Emang perumnas apa? 70 lapis baju sutra hijau. Subhanallah. Tidur di tengah-tengah istananya itu ada kamar ratu. Tempat tidurnya dari yakut merah. Pintunya dari jamrud. Bayangin, jamrud sebesar cincin aja harganya udah jutaan. Bagaimana sebesar pintu? Pintunya jamrud hijau. Tempat tidurnya yakut merah. Dia pakai selimut sutra tipis berwarna hijau. Bajunya 70 lapis sutra hijau. Dia tidur miring menunggu suaminya. 500 tahun itu. Sambil nyanyi dia. Saba minahe koce hotahe. Waduh. Kalau lihat bidadari penjaga taman aja suami mangapnya 70 tahun, bagaimana lihat istrinya? Bingung lah. 4.900.000 tahun. Dipegang istrinya, Mas, kowe siapa? Aku menik Mas bojomu. Piye kowe mbiyen nang dunia kan elek, pendek, pesek, tonggek kok. Saiki kaya ngene kuwi, waduh ayune ora eram-eram gitu kan. Iki surga Mas. Waduh, Masya Allah. Pakai baju sutra 70 lapis. Tapi suaminya bisa memandang istrinya tembus ke jantungnya. Jantungnya berdenyut menyebut nama suaminya. Terdengar oleh suaminya. Bejo. Tidak ada cemburu di surga, tidak ada cemburu. Wala kidzaba, tidak ada dusta di surga. Ini yang bilang Quran loh, bukan main-main ini. Tidak ada dusta di sana, jujur. Kalau di sini bisa selingkuh, di sana tidak bisa. Hati menyebut nama suami, bejo. Jadi kalau suaminya istri, kalau suaminya lain nama lain Yongki.
Kalau di sini bisa selingkuh kita, kalau di sana tidak bisa. Wala kidzaba, tidak ada dusta di sana. La ta'thaw, tidak ada kalimat bohong di sana, tidak ada kalimat sia-sia. Dan tidak ada dusta di sana. Nah, begitu surga itu. Dan setiap hari Jumat kita bisa ziarah. Allah akan memperlihatkan rupanya. Wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah mereka akan gilang gemilang memandang Tuhan mereka. Allah akan membacakan surah Ar-Rahman. Kemudian kita kena embun. Embun itu akan membasahi wajah kita dan wajah kita tukar wajah. 70 kali lebih ganteng dari minggu yang lalu. Jadi di surga nggak ada bosan sebab istri tukar wajah setiap seminggu sekali. Itu zaman Pak Harto ceritakan kambing. Kambing itu, kambing etawa itu katanya. Kenapa? Itu rajin sekali kawin. Rajin sekali kawin. Loh, kok bisa begitu ya Pak Harto? Kan? Iya, karena tukar istri terus. Jadi rupanya supaya rajin kawin ditukar pasangannya terus. Wah, kalau gitu aku pun bisa, kata kawan. Kalau di sana setiap 7 hari tukar wajah. Tidak ada kebosanan di surga. Nah, saya katakan buah. Buah di surga itu kemarin tuh, sekali gigit 70 rasa. Gigit lagi 70 rasa. Walaupun bentuknya kayak buah yang di sini tuh kemarin di Quran. Tadi dibaca Imam Maghrib itu. Qalu hadzal ladzi ruzikna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Kayak ginilah yang kita makan dulu di dunia, tapi rasanya 70 rasa dan terasa semua. 70 rasa itu terasa semua. Barangkali orang kan bingung, masa iya kok begitu hebat? Loh, ini surga. Surga bisa saja sesuatu yang tidak masuk akal itu surga. Kalau masuk akal bukan surga. Dulu ada kawan saya orang Amerika, kawan kuliah saya bilang, come to my country, Indonesia. It's a beautiful country, especially Bali. Saya bilang, Bali? Is it beautiful? Yes. Better than paradise, katanya. Lebih bagus dari surga. Waduh, ini orang. Saya bilang surga nggak ada bandingnya. Tidak ada perbandingan surga. Cannot compare paradise with others. Surga nggak bisa dibanding. Nah, begitu hebatnya surga, makanannya aja bisa 70 rasa. Ada orang nanya gitu, apa mungkin Pak 70 rasa terasa semua? Loh, di dunia aja berapa banyak rasa Allah ciptakan, terasa semua. Manis, ibu tahu manis? Lengkeng manis, tebu manis, jambu manis, pisang manis, sawoh manis, nangka manis, sama manisnya. Beda rasanya semua, bisa dirasakan semua kok. Ini manis tebu, ini manis nangka, ini manis sawoh. Di dunia aja manis sudah berapa puluh jenis. Bisa terasa semua. Itu dunia. Asam. Kedondong asam enggak? Sama asam mangga sama kedondong? Enggak. Sama dengan asam jeruk sama kedondong? Enggak. Asam sunti sama dengan itu. Asam jeruk, asam belimbing. Semua asam aja berapa puluh Allah ciptakan di dunia. Bisa kita rasakan semua. Pahit bisa kita rasakan semua. Bagaimana di surga nggak bisa Allah bikin 70 rasa semua terasa? Di dunia aja berapa banyak rasa bisa kita rasakan semua? Paham? Ya tapi sekaligus, manusia aja udah bisa bikin. Permen, ada permen dulu 3 rasa kan? Manis, asam, asin, rame rasanya, nano aja 3 rasa bisa dirasain. Itu di dunia manusia yang bikin. Masa Allah nggak bisa bikin 70 rasa? Inilah gunanya kita hidup di dunia ini, sabar-sabar. Sebab surga itu disediakan Allah untuk orang yang sabar. Untuk orang-orang yang soleh, inilah balasan karena kamu dulu di dunia sabar. Ayat Quran ya, surah Ar-Ra'd. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Surga Jannatun Na'im itu disediakan Allah untuk orang-orang yang soleh. Mereka akan masuk surga bersama bapak-bapaknya, kakek-kakeknya, anak-anaknya, istri-istrinya, cucu-cucunya, cicit-cicitnya, sekeluarga besar masuk istana. Dan malaikat-malaikat menyerbu pintu istana mereka. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab.
Dari seluruh pintu-pintu malaikat menyerbu. Ngapain malaikat masuk istana rame-rame? Cuman ngucap selamat aja. Salamun alaikum. Selamat atas kamu, hei keluarga besar yang masuk surga. Bima sobartum. Karena dulu di dunia kamu sabar. Hidup di Amerika tetap beragama. Datang ke Las Vegas nggak ikut main judi. Kan susah itu. Kalau datang ke Mekah nggak main judi, wajar. Datang ke Vegas nggak main judi kan hebat itu kan. Datang ke Bangkok nggak berzina kan hebat itu. Oh datang ke Madinah saya nggak berzina, memang nggak ada tempat zina di Madinah. Karena kamu sabar dulu di dunia, menahankan godaan itu, ini balasannya surga kata Allah. Fanikma uqbad dar, inilah kampung tempat tinggal yang paling nyaman yang pernah kamu rasakan, surga Allah SWT. Di situ bersama anak, istri, mertua, cucu, cicit semua kumpul situ. Nabi Muhammad dengan anak istrinya, dengan mertuanya, semua Nabi Adam juga begitu. Kita juga begitu. Kalau masuk surga sendirian enak nggak? Nggak enak. Banyak nanti penduduk surga itu nangis. Ada seorang wanita nangis tersuduh-suduh masuk surga. Kenapa kau nangis kata malaikat? Bojoku kau reneng. Suamimu dulu tukang main judi sana di neraka sana. Nangis dia. Siapa gantinya? Bidadara? Bukan, bidadara pelayan. Gantinya adalah orang yang istrinya masuk neraka. Tiada pula laki-laki nangis. Kenapa kau nangis? Istriku yang kucintai masuk neraka, rupanya dia di belakangku selingkuh sama supir. Nangis. Dikawinkan Allah lah. Laki-laki soleh yang nggak punya istri di surga akan dikawinkan dengan perempuan soleh yang tak punya suami di surga, kawin. Gitu. Jadi kata tadi ada yang nanya, janda macam mana? Janda di surga dapat jodoh yang soleh. Siti Maryam nggak sempat kawin, ibunya Yesus. Asiyah suaminya Fir'aun masuk neraka kekal karena ngaku Tuhan. Siapa yang kawin dengan Asiyah dengan Maryam? Dalam hadis dibilang Nabi Muhammad SAW akan dikawinkan dengan Maryam ibunya Nabi Isa dan dikawinkan dengan Asiyah istri Fir'aun. Kenapa? Selevel. Nggak mungkin Pak Yongki kawin sama Maryam. Nggak mungkin. Nggak selevel dong. Atau Tengku Zulkarnain, wah nggak selevel. Yang selevel dengan Maryam adalah Rasulullah SAW. Yang selevel dengan Asiyah Rasulullah SAW. Nah, tapi kita pun kalaulah istri kita jahat nggak masuk surga, sabar Pak, kita akan diganti dengan istri yang solehah yang suaminya juga nggak masuk surga. Inilah cerita tentang akhirat dan pergaulan kita di dunia. Semoga kiranya kita bisa mendapatkan surga itu, amin. Puasa tinggal 3 hari lagi, ceramah tinggal 2 hari lagi. 25, 26, 27, tiga kali lagi ya. Nah, mudah-mudahan kita sabar memenuhi Ramadan yang tinggal 3 hari ini. Jaga malam-malamnya Lailatul Qadar. Semoga kita mendapatkan Lailatul Qadar. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang batal wudu silakan berwudu.